Peggy 18. Child slavery case against Hershey. Companies did not monitor activity in free zones where about 70 to 80% of the cocoa is produced. The plaintiff said they were trafficked as children, okay, after being approached by unfamiliar men who promised paying jobs, but were ultimately not paid for their labor, threatened with starvation if they did not work, and required to live in squalor. That's called slavery. That's called child trafficking. That's human trafficking. That's child labor. 3 juta ton coklat sudah dikonsumsi setiap tahun. Tapi apakah kamu pernah penasaran dari mana sebenarnya semua coklat itu berasal? Buah coklat terbaik biasanya berasal dari Afrika, termasuk yang digunakan oleh Cadbury, Mars, dan Nestle, perusahaan makanan terbesar di dunia, yang melibatkan banyak sekali kasus perbudakan anak dan kerja paksa. Dan mari kita perjelas hal ini. Coklat adalah makanan yang mahal. Mereka harus mengimpornya dari Afrika dengan biaya yang tidak murah. Jadi apa yang mereka lakukan untuk menekan biaya produksi? Mereka membeli biji coklat dari perkebunan yang menggunakan perbudakan anak untuk memanen buah coklat. Dan semua itu berjalan dengan sempurna sesuai dengan rencana sampai tahun 2000. Saat sebuah laporan mengatakan kalau Nestle, Cadbury, dan Mars dinyatakan bersalah karena sudah membeli coklat darah. Dan mereka berjanji untuk membebaskan produk mereka dari perbudakan anak pada tahun 2005. Tapi sampai sekarang mereka tidak menepati janjinya. Bisnis makanan adalah salah satu bisnis paling menguntungkan di dunia. Tapi seperti halnya bisnis lain dengan keuntungan yang tidak wajar, bisnis makanan juga tidak lepas dengan kontroversi gelap di belakangnya. Hari ini, Nestle adalah perusahaan makanan terbesar di dunia. Bahkan setelah adanya kontroversi selama bertahun-tahun, mereka sudah menyamarkan sisi gelap mereka dengan sangat baik. Dan orang-orang tetap membeli produk mereka dari hampir 2000 brand yang berbeda. Nestle beroperasi di 190 negara dengan hampir 300.000 karyawan dan 376 pabrik di seluruh dunia. Sebuah perusahaan makanan yang telah diakui oleh Nestle sendiri kalau 60% dari produk mereka tidak sehat. Pada 1970, sebuah perusahaan menciptakan produk bernama susu formula, sebuah produk penyelamat untuk semua bayi yang tidak bisa menerima ASI dari ibunya. Tapi hanya dengan membantu seorang ibu yang tidak bisa menyusui saja, itu tidak cukup menguntungkan. Jadi mereka mencari cara untuk memperluas bisnis susu formula. Tidak hanya menjual itu ke para ibu yang tidak bisa menyusui, tapi menjualnya ke semua ibu yang ada di dunia ini. Masalahnya, mereka harus bersaing dengan kompetitor berat, yaitu ASI natural. Sesuatu yang lebih sehat dan memiliki lebih banyak nutrisi jika dibandingkan dengan susu formula yang mereka jual. Jadi mereka harus mencari cara untuk membodohi masyarakat umum, agar masyarakat berpikir kalau susu formula lebih baik daripada ASI natural. Yang artinya mereka harus menggunakan sedikit propaganda, membayar dokter untuk mempromosikan susu formula. Dan kampanye pembodohan ini akan berubah menjadi salah satu skandal kesehatan terbesar di abad 20. Jadi, jika tujuan mereka adalah untuk meyakinkan seorang ibu agar memberi bayinya susu formula daripada ASI-nya sendiri, maka hal yang harus mereka lakukan hanyalah membayar dokter untuk memberitahu ke masyarakat seolah-olah susu formula lebih sehat daripada ASI natural. Mereka membayar dokter dan perawat untuk menyarankan susu formula sebagai alternatif konsumsi bayi di tempat seperti Asia dan Afrika. Mereka bahkan membayar sales yang berpakaian seperti perawat untuk memberi masyarakat saran kesehatan dan sampel gratis. Mereka memberi sampel gratis yang cukup banyak untuk memastikan agar sampel itu habis di saat para ibu sudah berhenti memproduksi ASI secara natural, menciptakan pelanggan setia yang sangat menguntungkan. Siapa yang peduli jika Afrika, salah satu pasar terbesar mereka, kekurangan air bersih? Siapa yang peduli jika sebagian besar dari para ibu yang menggunakan susu formula tidak tahu kalau mereka harus merebus airnya dulu untuk membunuh bakteri yang membuat bayi mereka sakit? Siapa yang peduli jika bayi yang mengkonsumsi susu formula diperkirakan lebih berisiko meninggal karena diare atau pneumonia daripada bayi yang mengkonsumsi ASI natural? Tapi itu jelas bukan salah mereka, karena mereka sudah mencetak instruksi penggunaan di kemasan produk. Susu formula tidak mengandung hal yang membantu bayi untuk melawan penyakit atau membangun sistem imun natural. Itu bahkan tidak mengandung cukup nutrisi untuk menjaga bayi agar tetap sehat. Dan pada 1978, eksekutif perusahaan susu formula dibawa ke pengadilan Amerika Serikat untuk menjelaskan kenapa banyak bayi menjadi sakit karena produk mereka. Would you agree with me that your product should not be used where there is impure water? Yes or no? We give all the instructions. Just answer. What is your position? Of course not, but we cannot cope with that.
Well, as I understand what you say is where there's impure water, it should not be used. Yes. Where the people are so poor that they're not going to realistically be able to continue to purchase that, and which is going to mean that they're going to dilute it to a point, which is going to endanger the health, that it should not be used. Yes. All right, now then my final question is what do you do, or what do you feel is your corporate responsibility to find out the extent of the use of your product in those circumstances in the developing part of the world? Do you feel that you have any responsibility? We can't have that responsibility, sir. May I make a reference to... You can't have that responsibility? No. Jadi pada 1981, WHO membuat peraturan baru yang melarang penggunaan susu formula sebagai pengganti ASI. Peraturan itu menjadi masalah yang bisa diselesaikan dengan memindahkan lokasi pemasaran ke suatu tempat dengan peraturan yang lebih longgar seperti Asia Tenggara, dan di mana penjualan susu formula sedang mengalami peningkatan. Apa hal paling utama yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup? Jawabannya adalah air. Itulah kenapa bisnis air bisa menjadi sangat menguntungkan jika dilakukan dengan benar. Dan ini bukan hal yang melebih-lebihkan. Banyak perusahaan menjual air kemasan botol sejak tahun 1970-an. Dan seperti bisnis susu formula, bisnis air kemasan botol juga sangat menguntungkan di negara dunia ketiga. Pada 2013 di Pakistan, terbongkar ada sebuah perusahaan yang mengeksploitasi sumber air bersih di sebuah kota dan mengemasnya di pabrik, yang nantinya akan dijual lagi ke orang-orang di kota tersebut. Tapi jujur, menurut gua ini lumayan jenius. Orang-orang di kota itu dipaksa meminum air yang tercemar karena mereka tidak mampu membeli air kemasan botol yang sebenarnya berasal dari sumber air bersih di kota mereka sendiri. Inilah perkataan CEO perusahaan air kemasan soal siapa saja yang berhak memiliki akses ke sumber air bersih. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? 10 tahun kemudian, dia mengklarifikasi perkataannya. I've always supported the human right to water. Everyone should have enough clean, safe water to meet their fundamental daily needs. There are times every day as you work or you play when a pause would be welcome to you. And it's then that you find a bright thought in your mind that only a Coke will do. 50 million times a day, at home, at work, or on the way, there's nothing like a Coca-Cola, nothing like a Coke. Setelah Perang Dunia Kedua, bisnis Coca-Cola mengalami peningkatan yang pesat. Tapi, mereka memiliki masalah, yaitu suplai kafein untuk campuran Coca-Cola. Pada masa itu, mereka menggunakan biji cola untuk sumber kafein. Tapi stok biji cola tidak cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Dan dari manapun sumber kafein itu berasal, sebenarnya tidak terlalu penting. Jadi, Coca-Cola harus menemukan sumber kafein baru yang lebih murah dan melimpah. Disinilah perusahaan Monsanto diperlukan. Coca-Cola menyuruh Monsanto untuk menciptakan kafein sintetis. Jika mereka bisa menciptakan kafein sintetis di lab, mereka akan memiliki kendali penuh atas suplai kafein. Dan akhirnya, Monsanto menciptakan kafein sintetis yang berasal dari bahan kimia limbah batu bara. And in the 40s, in part because of the war, they couldn't get supplies of various things. Once again, we see Coca-Cola turning to Monsanto and saying, "Hey, Monsanto, you've supplied us with caffeine, saccharin, all these things. Can you make synthetic caffeine?" And Monsanto does. They figure out a way to make synthetic caffeine from coal tar. Yap, limbah batu bara asli. Sebuah produk sampingan hasil dari proses pengolahan batu bara. Itulah yang mereka masukkan ke mulut customer. Tidak akan ada yang bertanya dari mana kafein di minuman mereka berasal. Selama minuman itu terasa enak, tidak akan ada yang peduli. Seems logical that they're thinking is, wait a minute, consumers are never going to ask where their caffeine comes from. Look at everyone I've ever talked to. No one knows where the caffeine comes from, right? And so...